Istilah cawe-cawe itu memang kemudian membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai seolah-olah akan ada intervensi kekuasaan dalam proses pemilu. Hemat saya, kita itu kan jangan kemudian terlalu khawatir, terlalu lebay, karena bagaimanapun kita itu negara hukum, ada aturan. Di sisi lain kan kemudian juga dibandingkan katakanlah dengan presiden sebelumnya, ya. Menurut saya ya masing-masing pemimpin itu punya stylenya masing-masing. Ya. Nah kalau bab pemilu memang kami di Komisi 2 Undang-Undang 7 2017 itu kan buat 2019 kita udah revisi, tapi last minute memang pemerintah dan Pak Jokowi nggak ada revisi, akhirnya banyak ruang-ruang kosong. Contohnya sebelum ini namanya 75 hari, dulu medsos tidak banyak, sekarang medsos menjadi salah satu. Nah itu tidak ada aturan yang rigid, tidak ada payung hukumnya. Jadi saya bilang ada ruang-ruang kosong. Nah ruang-ruang kosong itu yang paling mungkin memanfaatkan yang punya kuasa. Kalau sekarang low politik turun jadi politisi kecil. Ya saya berpendapat apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat-sangat tepat, sangat-sangat benar ya, dan jangan dianggap itu sesuatu yang salah. Mengapa? Karena sebagai warga negara, semua warga negara punya kepentingan bagaimana Indonesia ini ke depan. Pak Jokowi sudah bekerja sangat baik 10 tahun. Tentu beliau ingin ya semua capaian bangsa ini dalam 10 tahun terakhir terus berlanjut. Karena itu beliau mempunyai aspirasi ya, mempunyai hak politik untuk juga dalam tanda kutip disebut cawe-cawe tadi. Tapi harus disampaikan, kami tegaskan bahwa yang dimaksud cawe-cawe itu bukanlah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan. Misalnya kan ada aturan larangan kampanye, aturan keberpihakan, penggunaan fasilitas negara dan lain sebagainya. Itu sangat jelas di rejim perundang-undangan KPU kita. Jadi aturan tersebut tidak membatasi siapapun termasuk presiden mempunyai aspirasi politik. Ya, aspirasi politik Pak Jokowi bukan demi kepentingan beliau pribadi. Kita sangat tahu aspirasi Pak Jokowi adalah demi bangsa dan negara. Jadi kalau ada misalnya spekulasi publik yang bilang bahwa jangan-jangan cawe-cawe ini artinya mempengaruhi, upaya untuk mempengaruhi hasil pilpres begitu. Iya, itu dia. Makanya kita juga harus adil. Ya, kita nggak boleh menggunakan opini untuk kita jadikan parameter melakukan judgement terhadap orang. Semua sudah ada aturannya. Ada undang-undang pemilu mengatur soal netralitas ASN, pejabat dan lain sebagainya. Ada peraturan Komisi Pemilihan Umum, ada perangkatnya namanya Bawaslu, ada perangkatnya namanya KPU, yang mana aturan tersebut diawasi ya dan ditegakkan oleh institusi tersebut. Ada juga media. Jadi kalau sampai misalnya mengintervensi ya yang disebut tadi, ya kan tentu ada batasannya. Bisa dilaporkan ke Bawaslu. Bukan pertama kali, dulu waktu 2014 sebelumnya banyak sekali perkara-perkara yang diperiksa di Bawaslu. Jadi kita percaya ya aturannya ada, institusi penegakan hukumnya ada. Apalagi yang kita khawatirkan, kita bangsa yang besar, bangsa yang sudah sangat matang berdemokrasi. Praktisi pendidikan, Jokowi cawe-cawe bukti gagalnya program SDM unggul. Pemerhati dan praktisi pendidikan Indra Karismiaji turut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait cawe-cawe untuk urusan pemilihan umum 2024. Menurutnya, Presiden sangat khawatir akan keberlangsungan pembangunan dan kesempatan Indonesia menjadi negara maju 13 tahun dari sekarang. Dalam pernyataan tertulisnya kepada media Indonesia, Jumat 2 Juni, Indra menyampaikan bahwa kekhawatiran tersebut bukan yang pertama kali diucapkan secara publik, walau gesturnya sudah lama nampak. Pada saat acara puncak Musyawarah Rakyat, relawan Jokowi, pernyataan tersebut disampaikan secara eksplisit, bahkan dengan sangat emosional sampai suara berubah menjadi tinggi melengking. Kemudian pernyataan senada juga disampaikan lagi pada pertemuan Presiden dengan para petinggi media dan konten kreator politik di Istana Negara Senin 29 Mei. Terlepas dari pro dan kontra atas pernyataan bahwa Presiden akan cawe-cawe pada pemilu 2024 bagi bangsa dan negara, Indra memberikan analisis bahwa Presiden Jokowi sebenarnya sedang mengakui kegagalan program utama di periode kedua ini.
yaitu pembangunan SDM unggul. Rakyat Indonesia banyak yang lupa bahwa program prioritas pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua ini adalah pembangunan SDM unggul, bukan hanya pembangunan infrastruktur, papar Indra. Dikatakan, saat Pak Jokowi menyampaikan negara punya momentum dalam 13 tahun untuk menjadi negara yang lebih maju. Kalau tak bisa ambil momentum akan lepas. Kemudian dikaitkan dengan soal capres pemimpin di 2024, 2029, dan 2034. Itu sangat krusial. Dan bukan hanya figur capresnya, tapi juga cawapres, serta anggota kabinet menjadi sangat menentukan. Pandangan saya, di balik pernyataan tersebut, Pak Jokowi mengakui bahwa Indonesia kekurangan SDM unggul. Kalau Indonesia punya banyak SDM unggul, otomatis tidak perlu khawatir dengan siapapun yang terpilih nanti. Selain itu, beliau juga mengindikasikan bahwa rakyat Indonesia belum cukup cerdas untuk bisa memilih pemimpin yang tepat jika beliau tidak cawe-cawe. Jelas beliau mengakui bahwa program pembangunan SDM unggul itu gagal total. Lanjut Indra, menurut dia banyaknya rangkap jabatan yang diamanatkan Presiden kepada bawahannya adalah indikator gagalnya membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Secara kuantitatif, kita juga bisa melihat berbagai data tentang rendahnya kemampuan SDM Indonesia, seperti Program for International Student Assessment (PISA), yang mana kemampuan membaca, matematika, dan sains orang Indonesia masih jauh di bawah rata-rata dunia. Bahkan, lanjut Indra, Bank Dunia menempatkan kemampuan literasi bangsa Indonesia pada level fungsionali literati alias buta huruf secara fungsi. Artinya, orang Indonesia mampu baca tetapi tidak mampu memahami apa yang dibaca. Dengan kata lain, orang Indonesia tidak punya kemampuan belajar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek juga telah melakukan kajian yang menginformasi hasil PISA tersebut yang dikenal dengan nama Asesmen Nasional (AN), yang mana kurang dari 50% anak Indonesia memiliki kemampuan literasi dan numerasi pada level minimum. Dampak dari rendahnya literasi dan numerasi menurut OECD dalam kajiannya berjudul Century Readers Developing Literacy Skill and Digital World 2021 yang ditempatkan sebagai bangsa yang paling tidak mampu membedakan mana fakta dan mana opini karena tidak mampu mencari referensi yang kredibel. Hal ini membuat hari ini bangsa Indonesia mudah termakan berita bohong, hoax, dan mudah diadu domba. Hal yang sangat bertentangan dengan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bukan bukti SDM yang unggul. Rakyat Indonesia banyak yang lupa bahwa program prioritas pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua ini adalah pembangunan SDM unggul, bukan hanya pembangunan infrastruktur, papar Indra. Dikatakan, saat Pak Jokowi menyampaikan negara punya momentum dalam 13 tahun